Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Kusumo, kelas 12 MIPA 1, nomor absen 31. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran fisika tentang teori relativitas. Baiklah, langsung saja kita mulai dari yang pertama mengenai pengertian teori relativitas. Teori relativitas adalah teori yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Selanjutnya, konsep teori relativitas. Konsep dasar dari teori relativitas disusun oleh Albert Einstein menjadi dua jenis, yaitu 1. Teori relativitas khusus. 2. Teori relativitas umum. Kedua teori ini diciptakan untuk menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik tidak sesuai dengan teori gerakan Newton. Berikut penjelasannya. A. Teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus mengacu pada dua konsep. 1. Hukum fisika berlaku untuk setiap objek dalam semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap terhadap yang lain. Artinya, bentuk persamaan fisika akan selalu sama walaupun diamati dalam keadaan bergerak. 2. Kelajuan cahaya dalam ruang hampa selalu sama untuk semua pengamat dan tidak tergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamatnya. Atau cahaya melaju cepat dengan C sama dengan 3 kali 10⁸ meter per sekon. Kemudian Einstein menunjukkan bahwa tidak ada benda bermassa yang dapat menempuh menyamai kecepatan cahaya. Selain itu, teori relativitas Einstein di atas mengakibatkan perubahan yang agak menyimpang dari pengalaman yang kita rasakan sehari-hari, seperti 1. Relativitas kecepatan. Tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Hal ini dapat dirumuskan bahwa penjumlahan kecepatan relativitas ialah sebagai berikut. V absen sama dengan V1 ditambah V2 per 1 ditambah V1 kali V2 per C pangkat 2. Dengan keterangan V1 sama dengan kecepatan benda 1, satuan meter per sekon. V2 sama dengan kecepatan benda 2 dengan satuan meter per sekon. V absen sama dengan kecepatan relatif benda 1 terhadap benda 2, satuannya meter per sekon, dan C sama dengan kecepatan cahaya atau 3 kali 10⁸ meter per sekon. 2. Relativitas panjang. Menurut teori ini, jika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka panjang benda seolah-olah tampak memendek atau kontraksi panjang. Apabila diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda tersebut, relativitas panjang ini bisa dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan L0 akar 1 dikurangi V pangkat 2 per C pangkat 2. Dengan keterangan L sama dengan panjang benda pada kerangka bergerak satuan meter, L0 sama dengan panjang benda pada kerangka diam satuan meter,
V sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka diam dengan satuan meter per sekon, dan C sama dengan kecepatan cahaya 3 kali 10⁸ meter per sekon. 3. Relativitas massa. Massa benda yang bergerak atau M akan lebih besar daripada massa benda tersebut saat diam atau M0. Rumusnya adalah sebagai berikut. M sama dengan M0 per akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat, dengan keterangan M sama dengan massa benda saat bergerak atau kilogram. M0 massa benda saat diam dengan satuan kilogram. V sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka diam dengan satuan meter per sekon, dan C sama dengan kecepatan cahaya atau 3 kali 10⁸ meter per sekon. 4. Relativitas waktu atau dilatasi waktu merupakan waktu yang diukur oleh sebuah jam yang bergerak terhadap kejadian lebih besar daripada jam yang diam terhadap kejadian. Relativitas waktu ini bisa dirumuskan sebagai berikut. Delta T sama dengan T0 per akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat, dengan keterangan delta T sama dengan selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian atau dengan satuan sekon. Delta T0 sama dengan selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian dengan satuan sekon. V sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka diam dengan satuan meter per sekon, dan C sama dengan kecepatan cahaya atau 3 kali 10⁸ meter per sekon. 5. Kesetaraan massa dan energi. Menurut Einstein, jika terjadi penyusutan massa, maka akan timbul energi. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan massa dan energi. Benda yang diam maupun bergerak memiliki energi. Energi saat diam dan saat bergerak atau energi total dapat dirumuskan sebagai berikut. E0 sama dengan M0 kali C pangkat 2 atau E sama dengan M kali C pangkat 2 sama dengan M0 kali C pangkat 2 per akar 1 dikurangi V pangkat 2 per C pangkat 2. Sementara itu, hubungan antara energi total, energi diam, dan energi kinetik adalah sebagai berikut. E sama dengan E0 ditambah EK, atau EK sama dengan M0 kali C pangkat 2 per akar 1 dikurangi V pangkat 2 per C pangkat 2 dikurangi M0 kali C pangkat 2, dengan keterangan E0 sama dengan energi diam dengan satuan Joule, E sama dengan energi total dengan satuan Joule, M0 sama dengan massa benda saat diam dengan satuan kilogram, M sama dengan massa benda saat bergerak dengan satuan kilogram, V sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka
diam dengan satuan meter per sekon, dan EK sama dengan energi kinetik benda dengan satuan joule, dan C sama dengan kecepatan cahaya atau 3 kali 10⁸ meter per sekon. 6. Momentum relativitas. Tiap benda yang bergerak dengan kecepatan v memiliki momentum linier yang berbanding lurus dengan massa dan kecepatannya. Momentum suatu benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya c akan mengalami perubahan dalam momentum tersebut karena mengalami gejala relativitas. Berikut rumusnya. P sama dengan M kali V sama dengan M0 kali V per akar 1 dikurangi V pangkat 2 per C pangkat 2, atau E pangkat 2 sama dengan E0 pangkat 2 ditambah P kali C pangkat 2. Dengan keterangan P sama dengan momentum relativistik dengan satuan Newton sekon, M0 sama dengan massa benda saat diam dengan satuan kilogram, E sama dengan energi total dengan satuan joule, E0 sama dengan energi diam dengan satuan joule, V sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka diam dengan satuan meter per sekon, dan C sama dengan kecepatan cahaya atau 3 kali 10⁸ meter per sekon. Sekarang yang B, tentang teori relativitas umum. Teori relativitas umum merupakan teori gravitasi. Pada pernyataan Newton, gravitasi merupakan gaya yang tidak tampak yang menarik objek satu sama lain. Namun pada relativitas umum, gravitasi merupakan kelengkungan ruang waktu yang diakibatkan oleh massa suatu benda. Semakin berat suatu benda, semakin besar lengkungan ruang waktu yang ditimbulkan. Kelengkungan ini berefek pada waktu. Semakin besar gravitasi, maka waktu akan berjalan semakin lambat di lengkungan ruang waktu tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi pembelajaran fisika tentang teori relativitas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.